يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه بالرحمة والغفرة وأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصداف وثم لك أجي محمد الشافعي هدامي وثم لك أجي عبد الشكور رملي وثم لك أجي سيف بن الأمسير وثم لك أجي حسن مرزقي وثم لك أجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hingga saat ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dan taufik daripadanya kita dapat duduk di majelis ini. Sama-sama kita mengkaji apa-apa yang mudah-mudahan bermanfaat daripada kitab Nasaihul Ibad. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang diumumkan semalam
bahwa malam ini kita akan kembali membuka kitab Nasaihul Ibad yang sebelumnya sempat terhenti karena saya diminta mengajar di masjid yang lain. Kemudian ada permohonan dari pihak DKM masjid untuk membuka kitab ini lagi. Jadi Safinah kita baca semalam, Nasaihul Ibad kembali dibaca pada malam Rabu, ya, seperti sedia kala, sementara menunggu kedatangan guru kita Ustadz Tuhur Thahir, ya. Jadi kalau yang baru datang ataupun yang semalam tidak hadir, malam ini kita akan mengaji kitab Nasaihul Ibad, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan pengajian kitab kita. Kita masih dalam bab terakhir daripada kitab ini, yaitu Babul Usyari, makalah yang ke-15. Betul tidak? Betul Pak Zul? 14 sudah ya? Ya betul. Jadi kita akan masuk kepada makalah yang ke-15. Bagi yang ada kitab silakan dibuka bukunya, Babul Usyari, makalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Wal maqalatul khamisatu asyarah, dan makalah yang ke-15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man kathura dhahikuhu uqiba bi asyri uqubatin, barang siapa yang banyak tertawa akan diberikan hukuman dengan 10 jenis hukuman. Awwaluha, yang pertama, yamutu qalbuhu, mati hatinya. Kama qila, sebagaimana yang diucapkan, dhahkatul mu'min ghaflatun min qalbih, tertawanya seorang mukmin itu adalah kelalaian dari hatinya. Jamaah sekalian, pada nasihat yang ke-15 ini pengarang kitab menukil apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang banyak tertawa maka akan diberikan balasan hukuman berupa 10 jenis hukuman. Yang pertama adalah yamutu qalbuh, hatinya mati. Hatinya akan mati. Nah, yang dimaksud di sini, yang dilarang tertawa itu tertawa yang bagaimana? Apakah kita mesti diam saja tanpa banyak tertawa, tanpa banyak bercanda? Tidak seperti itu maksudnya. Disebutkan di sini man kathura dhahikuhu, barang siapa yang banyak tertawa. Garis bawahi, yang dilarang di sini adalah banyak tertawa. Segala sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan itu pasti tidak baik. Makan berlebihan pun tidak baik, tidur berlebihan pun tidak baik, minum berlebihan pun tidak baik. Segala sesuatu yang dilakukan secara tidak baik, secara berlebihan, maka dia pasti akan mendatangkan ketidakbaikan. Termasuk diantaranya adalah banyak tertawa. Ya, kalau sekedar sanda gurau untuk merelaksasi pikiran kita seperti sesama jamaah, ya kan? Apalagi ada jamaah di sini yang suka bercanda-bercanda, ya. Kalau tidak ada dia, tidak gembira, tidak hidup suasana. Siapa itu orangnya? Ustaz Fauzi, gitu ya. Kalau ada dia tuh suasananya enak, gitu ya. Nah itu, yang seperti itu tidak ada masalah. Tetapi yang dilarang di sini yang terlalu banyak tertawa, ya. Nabi sendiri itu bukannya terlalu serius hidupnya. Ada kalanya Nabi bercanda dengan para sahabatnya. Dulu pernah saya ceritakan beberapa kisah bagaimana bentuk candaan Nabi. Saya bawakan lagi sedikit kisah yang agak lain, ya. Satu ketika Nabi didatangi oleh Ummu Aiman. Nabi didatangi oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kan
ibu asuhnya ya, perawat Nabi waktu Nabi ditinggal oleh orang tuanya, Ummu Aiman yang merawat. Nabi diundang untuk datang ke rumahnya oleh suaminya. Dikatakan kepada Nabi oleh Ummu Aiman, "Ya Rasulullah, Anda diundang datang ke rumah oleh suami saya." Kata Nabi, "Suamimu yang mana ya?" Gitu ya. "Yang matanya ada putih-putihnya ya?" Gitu. Kata Ummu Aiman, "Enggak ada. Matanya enggak ada putih-putihnya." Gitu ya. Yang betul enggak ada putih-putihnya. Pasti ada putih-putihnya. Yang matanya ada putih-putihnya kan? Enggak ada. Kata Ummu Aiman, "Enggak ada ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wahai Ummu Aiman, sesungguhnya setiap orang itu pada matanya pasti ada yang putih-putihnya." Gitu ya. Bercandanya Nabi itu betul, tidak bohong. Ya, bercanda. Nabi bercanda. Kemudian ada lagi seorang perempuan datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bantu aku untuk naik ke atas unta nih. Bantu aku untuk naik ke atas unta ini." Kata Rasulullah apa? "Aku akan bantu kamu untuk naik ke atas anak unta." Nah, orang ini bingung. "Ya Rasulullah, jangan dinaikkan ke atas anak unta. Nanti anak unta itu enggak kuat naikin saya." Gitu ya. Apa kata Nabi? "Setiap unta pasti dia adalah anak." Gitu. Ya, ini perempuan menganggapnya jangan dinaikkan ke atas anak unta. Anak unta kan kecil, sedangkan perempuan ini badannya besar. Seandainya naik dia di atas punggung anak unta itu, pasti dia tidak bisa berdiri untanya. Tapi Nabi mengatakan sesuatu yang betul. Niatnya bercanda. Setiap unta pasti dia pernah jadi anak, gitu kan? Setiap unta pasti pernah jadi anak. Gak mungkin langsung tua, kecil dulu. Nah, setiap unta pasti dia anak. Gitu. Itu bercandanya Nabi. Ya. Pernah juga waktu itu saya cerita, Nabi dengan para sahabat ini sedang makan, ya, makannya kurma. Makan satu-satu. Ini sahabat yang lain iseng. Ya. Biji kurmanya semua dikumpulin. Ya, Ali iseng ini. Ali iseng biji kurmanya dikumpulin di depan Nabi. Dengan tujuan ingin bercanda dengan Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah ini makan kurmanya paling banyak, ya, makan kurmanya paling banyak. Dikumpulin biji kurmanya, diletakkan di depan Rasulullah. Kemudian semuanya si Ali ini, Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah, engkau terlalu banyak makan kurma." Ya, bijinya semuanya kita bisa lihat betapa banyaknya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Sesungguhnya engkau itu lebih banyak makan. Ya. Aku makan tidak sama biji-bijinya, engkau makan sama biji-bijinya." Gitu. Bijinya kagak ada, gitu. Bercanda, ya. Nabi bercanda dengan sahabat. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Kalau terlalu serius, hidup kita ini akan cepat mati jadinya. Ya. Memikirkan nasib, memikirkan takdir, tidak ada santai-santainya, kita jadi stres, ya. Maka ada waktunya dan dibolehkan bercanda itu, tetapi yang mesti diperhatikan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi yang dilarang di sini adalah tertawa yang dimulai oleh ucapan-ucapan yang bohong. Ya. Di antaranya ini para pelawak, ya. Dia buat jok-jok yang tidak betul, yang bohong, supaya orang lain tertawa. Nah, ini yang bahaya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, celaka bagi orang-orang yang bicara kemudian dia berbohong supaya orang lain tertawa. Tuh. Dia buat lawakan, tetapi lawakan berdasarkan cerita bohong. Tujuannya supaya orang lain tertawa. Kata Nabi, wailun, celaka. Ya, celaka orang ini. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bercanda diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Ya, jangan berlebihan dan jangan membuat cerita yang bohong demi untuk membuat orang lain tertawa. Baik, kemudian akibat ataupun balasan
dari orang yang banyak tertawa. Yang kedua, yang pertama tadi matinya hati ya. Nah ini memang ini memang sesuai dengan sabda Rasulullah dan yang lainnya yang Nabi sebutkan bahwa tertawa itu dapat membuat hati kita mati. Kenapa banyak tertawa menyebabkan hati kita mati? Karena orang yang banyak tertawa dia akan menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, dan dengan sebab itu hatinya akan susah untuk dinasehati karena dia sudah terlalu sibuk dengan urusan yang tidak penting. Nah, kenapa itu? Kata Nabi, hati bisa menjadi keras, bisa menjadi mati karena sebab banyak tertawa. Kemudian yang berikutnya, wa yazhabul ma'u min wajhi. Yang kedua adalah akan hilang air dari wajahnya. Air wajahnya itu hilang. Apa air wajah itu ya? Air muka. Apa sih itu bahasa Indonesianya? Hah? Aurat. Aura. Aura. Bahasa orang sekarang aura. Air muka itu apa ya? Ya air muka itu apa? Susah saya jelasin ya. Kalau orang Malaysia itu biasa menggunakan perkataan air muka. Orang Indonesia apa Pak Zul? Karisma ya. Bisa juga kata kayak gitu ya. Air muka. Akan Allah hilangkan daripada wajahnya. Orang ini menjadi orang yang tidak berwibawa gitu. Ya. Orang kalau terlalu banyak tertawa, wibawanya jadi kurang. Begitu. Rawa Abu Idris Al-Khulani an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abu Idris Al-Khulani meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa kathratad dhahik. Hindarilah daripadamu yaitu banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan nur daripada wajahnya. Ya, begitu. Nur daripada wajahnya Allah akan hilangkan. Artinya tidak berwibawa orang ini, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yashmutu ay yafrahu bihi syaitan. Syaitan akan bergembira dengan sebab orang yang banyak tertawa ini, ya. Karena apa? Orang yang banyak tertawa berarti dia sudah dilalaikan dengan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Begitu. Maka dia bergembira. Terus kamu tertawa banyak-banyak. Setan itu makin gembira. Ya. Makanya kalau tayangan-tayangan yang ditayangkan di TV itu yang menayangkan lawakan-lawakan yang mengundang tawa, jangan sering-sering kita nonton. Sesekali boleh, tetapi jangan sering-sering. Karena lawakan itu juga membuat kita ketagihan. Ya. Lawakan itu membuat kita suka ketagihan. Bahkan sampai juga ada pengurus-pengurus masjid kalau ingin mengundang penceramah carinya yang lucu. Sampai ke masjid-masjid dia bawa cari penceramah yang lucu. Sekalian aja bawa pelawak datang ke masjid kalau pengen nyari yang lucu. Begitu ya. Kalau dalam penceramahan, dalam berceramah diselingi dengan jok-jok itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dari awal sampai akhir isinya cuma ketawa, lah nanti orang itu pulang dia tidak bawa apa-apa, melainkan hanya ketawanya saja. Ya. Kita rindu ceramah-ceramah yang elegan seperti ceramahnya Ki Zainuddin MZ, ya. Itu tidak ada duanya. Ceramah Ki Zainuddin MZ itu isinya mantap, dan di tengah-tengah ceramahnya itu juga diselingi dengan jok-jok yang elegan, bukan murahan, begitu ya. Nah, ini yang seperti ini tidak ada masalah. Tetapi kalau dari awal sampai akhir isinya ngakak, nanti orang pulang ke rumahnya yang dia bawa, yang dia ingat cuma apanya?
Gimana tadi ceramahnya? Enak, ceramahnya lucu. Nah, lucu jadinya. Ya. Nah, gitu. Pantun. Ya, pantun kalau cuma beberapa kali tidak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Pantun itu kan termasuk budaya, tradisi, tidak ada masalah, ya. Yang penting jangan terlalu banyak gitu ya. Yang banyak itu pasti tidak baik. Baik, kemudian wa yaghdabu alaihi rahman. Allah akan marah terhadap orang yang banyak tertawa. Itu yang berikutnya. Wa yunaqashu bihi yaumal qiyamah. Dan dia akan dimunaqasyah, akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Disidang. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Man nuqisha al-hisab azbun." Barang siapa yang disidang, yang dimunaqasyah, maka orang itu akan mendapatkan azab. Ya, nih. Yang berikutnya adalah wa yu'ridu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini akan diasingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Orang yang banyak tertawa akan diasingkan, dijauhkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wa tal'anuhul malaikatu. Para malaikat akan melaknat dia, melaknat orang yang banyak tertawa ini. Wa yaghdibu wa yubghiduhu ahlus samawati wal ardin. Dan para penghuni langit dan bumi akan membencinya. Wa yansa kulla syai'. Yang berikutnya, yang ke-9, dia akan melupakan banyak perkara. Orang yang banyak tertawa akan banyak lupa akan perkara-perkara yang lainnya. Yang terakhir, wa yaftadihu ay tankashifu uyubah. Yang terakhir, orang ini akan terbuka apanya? Uyub, aib-aibnya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, inilah 10 balasan terhadap orang-orang yang banyak tertawa, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri dari sifat orang yang seperti ini. Tertawa tidak dilarang, tetapi yang dilarang adalah banyak tertawa. Baik, dan juga kita mesti menghindari dari membuat cerita-cerita bohong supaya orang tertawa. Itu Nabi sangat membenci. Dan juga tertawa, bercanda berlebihan akan menyebabkan orang yang kita ajak bercanda itu bisa menjadi tersinggung. Ya, kita bully dia supaya orang lain tertawa, lama-lama dia akan sakit hati. Begitu. Maka hindari daripada sifat ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk terus kepada maqalah yang ke-16, ya. Maqalah yang ke-16. Wal maqalatus sadisatu asyarah. Dan maqalah yang ke-16 ini panjang ya, kita akan bahas separuh saja. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Orang yang hidup pada zaman tabi'in, pada era tabi'in. Bainama atufu yawman fi aziqatil Basrah ay aduru biha wa fi aswaqiha ma'a syabin abidin. Tatkala aku berkeliling pada satu hari di lorong-lorong dan pasar-pasar di kota Basrah bersama seorang pemuda yang ahli ibadah, fa idza ana bi tabibin wa huwa jalisun 'alal kursiyyi, maka ada seorang tabib yang dia duduk di atas kursi,
wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyan. Maka ketika dia berkeliling-keliling di kota Basrah, di pasar dan lorong-lorongnya, dia berjumpa dengan seorang tabib, seorang dokter yang duduk di atas kursi. Kemudian di hadapannya itu banyak orang. Ada orang laki, ada orang perempuan, ada anak-anak. Wa bi aidihim qawarira fiha ma. Di tangan-tangan mereka ini, di tangan orang-orang yang datang di depan tabib ini, semuanya pegang air, minta obat. Wa kullu wahidin minhum, dan setiap salah seorang daripada mereka itu yang duduk mengantri di depan dokter itu, yastawsafu dawa ayat lubu min zalika tabib an yadhkura sifat tadawain. Mereka ini datang duduk bersimpuh di hadapan dokter ini. Mereka menjelaskan, minta penjelasan daripada tabib ini, obat apa yang sesuai untuk mereka. Begitu. Mereka konsultasi ceritanya ini. Lidaihi, untuk penyakit mereka. Aikul liwahidin, salah seorang dari setiap mereka itu. Faqala, maka berkata, yakni Al-Hasan Al-Basri, fataqaddama syabbu. Kata Imam Hasan Al-Basri, si pemuda ini yang ikut jalan bersama dia maju ke depan. Fataqaddama syabu ila tabib, dia datang ke depan menjumpai si tabib ini. Faqala, kemudian dia berkata, ayyuhat tabib, wahai dokter, hal indaka dawaun yaghsilu dzunuba wa yashfi maradul qulub wa yashfi maradul qulub. Wahai dokter, apakah engkau punya obat yang dapat membersihkan dosa-dosa dan dapat menyembuhkan penyakit hati? Nah, ini orang nanyanya lain macam nih. Dia minta diberikan obat yang dapat membersihkan dosa dan mengobati penyakit hati. Ya, ingat, penyakit hati itu lebih susah diobati dari penyakit zahir. Karena penyakit zahir kelihatan. Kalau penyakit hati, dia tidak kelihatan, batin ada di dalam. Tetapi akibatnya lebih dahsyat daripada penyakit zahir. Kalau penyakit zahir ini paling yang sakit kita. Tapi kalau orang punya penyakit hati, yang membahayakan itu bukan hanya untuk dia, tetapi orang lain pun bisa berbahaya dengan sebab penyakit yang ada pada hatinya itu. Maka orang ini minta supaya ditunjukkan obat untuk dapat mengobati penyakit hatinya. Faqala tabib, maka berkata si tabib ini, na'am, ya, ai dzalika indi, saya punya obatnya. Kalau kamu tanya obat untuk mengobati hatimu, untuk membersihkan dosa-dosamu, saya punya obatnya. Ini rupa-rupanya ini tabibnya ini tabib serba bisa. Penyakit zahir dia bisa, penyakit batin dia bisa. Nah, begitu. Kemudian faqala, maka berkata Aisyab, pemuda ini, hati, berikan, ahdir zalikad dawa, tunjukkan, hadirkan obat itu, li, bagi saya. Faqala tabib, maka berkata si tabib ini, khudh minni asyarata asya, ambil daripada aku 10 perkara. Ya, kata tabib ini, ambil daripada aku 10 perkara. Minal aqarir, daripada ramuan-ramuan. Nih, obatnya apa? Kata tabib ini, khudh uruqa syajaratil faqri ma'a uruqi syajaratit tawadu'i. Ambillah akar dari pohon kefakiran, dan juga kamu ambil juga akar dari pohon ketawaduan. Nah, ini ramuannya itu akar-akar pohon, tapi bukan pohon yang seperti kita tahu. Yang disuruh diambil adalah ambil akar pohon kefakiran dan akar pohon ketawaduan.
Kenapa si tabib ini menyuruh orang ini, pemuda ini mengambil 2 akar dari 2 sifat ini? Diserupakan oleh si tabib ini dengan akar pohon. Syabbahal faqra wat tawadhu'a bisyajarah fi kauni kullin murtafi'an. Si dokter ini menggambarkan kefakiran dan ketawaduan dengan sebuah pohon, karena 2 sifat ini adalah memiliki sifat yang tinggi di mata siapa? Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakiran dan juga ketawaduan ini diserupakan seperti pohon. Pohon kan tinggi. Tinggi di hadapan siapa? Tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka diserupakan juga oleh dokter ini, wal uruq, akarnya sababu li hayati tilka syajarah. Akar pohon yang tinggi menjulang ini itu berasal dari akarnya. Ambil akarnya supaya kamu juga dapat kemuliaan. Begitu kata si tabib ini. Nah, jamaah sekalian, kenapa dokter ini mengambil 2 obat? Yang pertama yaitu dari akar kefakiran dan ketawaduan, karena kata beliau, mengutip pengarang kitab mengutip pendapat daripada Ibnu Atha, at-tawadhu'u, tawadhu' itu adalah qubulul haqqi mimman kana. Tawadhu' itu adalah dapat menerima segala yang hak dari siapa saja sumber itu berasal. Nih. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, manit tawadhu'a. Minat tawadhu'i, di antara ciri orang yang tawadhu adalah an yashraba ar-rajul min su'ri akhi. Di antara ciri orang yang tawadhu adalah seseorang itu mau minum dari bekas gelas saudaranya. Nih. Jadi pertama, seseorang yang ingin dihilangkan dari hatinya penyakit hati, dia mesti memiliki sifat tawadhu, merendah diri. Dan di antara ciri orang yang tawadhu adalah dia menerima kebenaran dari siapa saja kebenaran itu berasal. Ya. Kalau seandainya dirinya masih melihat dulu siapa yang berkata, kalau yang berkata adalah ustaz, yang berkata adalah habib, yang berkata adalah kiai, maka pendapatnya itu diterima. Tetapi ketika yang berkata itu adalah pelacur, pemabuk, penjudi, orang yang suka minum minuman keras, kalau kebenaran itu datang daripada mereka, dia tidak mau menerima, sesungguhnya pada dirinya punya sifat kesombongan. Dia tidak punya sifat tawadhu, karena ciri orang yang tawadhu adalah dia menerima kebenaran dari siapa saja kebenaran itu datang. Walaupun kebenaran itu datang daripada anaknya sendiri. Jangan kita katakan, jangan sok tahu, lu masih bau kencur, ya makannya gue yang suapin, jangan nasihatin gue deh, begitu. Ini orang yang seperti ini orang yang takabur, orang yang jauh daripada sifat tawadhu. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini manusia nomor 1 di dunia, pemimpin, nabi, ya, pemimpin perang juga. Tapi dia tetap mau mendengar pendapat daripada sahabatnya. Ketika perang Badar itu, Nabi SAW memutuskan untuk membuat kemah di satu tempat. Kemudian kata sahabat yang lain, yang ada yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau memutuskan untuk membuat kemah di sini karena perintah Allah
atau hanya sekedar ijtihad pribadimu? Gitu kata para sahabat. Kata Rasulullah, ini ijtihad pribadi saya, bukan atas dasar wahyu. Maka para sahabat tahu kalau sudah melalui wahyu mereka tidak akan mempertikaikan. Tapi kalau hanya sebatas ijtihad pribadi Nabi, maka mereka masih berani memberikan pendapat yang lain. Apakah Nabi marah? Tidak, Nabi tidak pernah marah. Maka kata para sahabat ini, ada seorang sahabat yang memberikan saran, ya Rasulullah, menurut pendapat saya, kita jangan buat kemah di sini. Kita buat kemah di dekat sumur Badar. Supaya apa? Supaya pasokan air kita yang kuasai, bukan musuh yang kuasai. Ketika sumber air kita kuasai, musuh pun akan kesusahan. Nabi pun memikirkan ide itu, saran itu. Nabi setuju, kita pindah kemah ke situ. Dipindahkan kemahnya menjadi dekat kepada sumur Badar. Nabi menerima pendapat sahabatnya. Dia tidak egois. Dia tidak merasa dirinya Nabi bahwa yang lain harus ikut. Tidak. Pada tahap-tahap itu, pada batas-batas ijtihad pribadi, Nabi dapat menerima saran dari para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain ketika perang Khandaq, istilah Khandaq ini diambil dari perkataan parit. Ya. Siapa yang memberikan ide itu? Bukan Nabi. Ide membuat parit besar itu datang dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ketika kaum musyrikin mereka akan datang menyerang orang-orang mukmin di Madinah dengan membawa pasukan yang banyak, kabarnya begitu, maka Nabi terpaksa menghadapi mereka dengan keterbatasan. Lalu Nabi minta pandangan para sahabatnya. Kemudian kata sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ini, dia bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, dia bukan orang Arab, dia orang Ajam, dia orang Parsi, orang Persia. Kata dia, ya Rasulullah, kami di sana biasa menerapkan satu strategi perang dengan kami membuat parit untuk menghalang masuknya mereka ke kota kita. Kemudian Nabi setuju dengan pandangan itu. Kekuatan Nabi terbatas waktu itu. Paling tidak kita bisa menghalang masuknya mereka ke kota Madinah. Dibuat parit besar yang sekira-kira kuda tidak dapat melompati parit itu. Dibuat oleh para sahabat. Nabi menerima saran daripada sahabatnya, tidak sombong. Nah, begitu juga dengan kita. Jangan menganggap jabatan itu akhirnya kita merasa diri kita paling benar, yang lain harus ikut. Jangan begitu. Ya, di antara ciri orang yang tawadhu adalah mereka menerima kebenaran dari siapa saja, mimman kana, dari siapa saja. Begitu. Kalau memang itu adalah hak, maka dia akan menerimanya. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tawadhu ini dapat menghilangkan penyakit hati. Penyakit apa yang dapat dihilangkan? Penyakit lawan dari tawadhu apa? Sombong, gitu ya. Sombong ini salah satu penyakit hati. Ketika orang punya sifat tawadhu, otomatis kesombongan akan hilang. Dan sombong ini penyakit yang berbahaya, bapak-bapak sekalian. Sombong ini penyakit yang berbahaya. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit daripada biji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Penyakit hati ini berbahaya nih, yang namanya sombong. Iblis dapat laknat oleh Allah sampai hari kiamat lantaran dia punya sifat ini. Ya aba wastakbara, dia sombong dan dia merasa dia menolak dan dia merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih besar.
Kata dia kan apa tuh? Kata iblis apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Dia memandang kemuliaan ada pada aspek materi. Begitu. Sombong. Maka hati-hati. Jangan sampai materi membuat kita merasa lebih daripada orang lain. Materi apa? Apa saja yang berbentuk materi? Harta, materi. Pangkat, materi. Keilmuan, materi. Popularitas, materi. Segala yang berjenis materi ini jangan membuat kita menjadi orang yang merasa lebih daripada orang lain. Sombong. Iblis melihat aspek materi ini yang dia merasa lebih baik daripada Adam. Tidak dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mendapat laknat daripada Allah sampai hari kiamat. Hati-hati. Maka obat yang pertama daripada obat hati ini adalah tawadhu. Karena ketika orang tawadhu akan hilang penyakit sombong, ya. Kemudian yang kedua tadi itu adalah fakir. Disuruh oleh dokter ini, tabib ini ambil akar daripada pohon kefakiran. Kenapa disuruh ambil dari pohon kefakiran? Ketika orang mempunyai sifat fakir ini, mencintai sifat ini, maka Allah juga sangat mencintai dirinya. Pernah sekali waktu itu saya sampaikan juga berkaitan dengan kefakiran ini, ya. Nabi sendiri itu pernah berdoa, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa? Apakah berarti kita disuruh miskin semuanya? Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak merasa bahwa yang terpenting dalam hidup itu adalah harta, ya. Orang miskin dia lebih selamat karena dia tidak memiliki harta. Jadi tidak banyak gangguan yang dapat mengganggu hatinya, yang dapat mengganggu cintanya kepada Allah, ya. Kalau orang tidak punya harta, jadi yang ada di hati itu apa biasanya? Harta enggak punya. Paling yang dia bisa usahakan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang banyak hartanya, kebarangkalian, kemungkinan untuk hati itu mencintai harta itu semakin besar. Ya, semakin besar. Makanya kalau orang hidup dalam keadaan fakir, dia lebih mudah untuk mengupayakan hadirnya cinta kepada Allah dalam hatinya. Ya, begitu. Kaya tidak ada masalah. Disuruh kita untuk kaya juga. Buktinya apa? Buktinya para sahabat itu banyak yang kaya. Dan perjuangan agama ini perlu orang-orang kaya. Tetapi harus punya sikap. Kekayaan itu biarlah pada tangan, jangan dia sampai kepada hati kita. Ketika datang seruan untuk kebaikan melalui harta kita, jadikan harta itu sebagai wasilah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Baik jemaah sekalian. Kemudian wa qala al-Kushairi, berkata al-Kushairi, wal faqru syi'arul awliya wa hilyatul asfiya wa ikhtiyarullahi ta'ala li khawasihi minal atqiya'i wal anbiya. Kefakiran itu adalah syiarnya para aulia dan juga kemuliaannya para orang-orang yang asfiya, orang-orang yang bersih hatinya. Dan Allah memilih dengan sebab keutamaan fakir ini daripada golongan-golongan yang bertakwa dan daripada golongan anbiya, ya, begitu. Kefakiran itu adalah satu kemuliaan yang Allah pilih
kepada para hambanya yang bertakwa dan juga para nabinya. Baik jamaah sekalian, berapa menit lagi sampai Isya? 3 menit lagi. Baik, saya rasa kita berhenti sampai di sini. Obatnya tadi 10, kita baru ngomongin berapa? 2 ya. Obatnya 10, baru dibahas 2, yaitu apa? Tawadhu dan fakir, ya, obat hati, ya. Saya tambahkan sedikit, kenapa kefakiran itu dapat menjadi obat. Sama seperti tadi, kalau orang fakir ini kebarangkalian untuk dia sombong itu kurang sedikit. Apa yang mau disombongin? Duit kagak ada, harta nggak ada, apa yang mau disombongin? Ya, kalau orang kaya, itu mudah jadi sifat sombong. Hadir sifat sombong itu dengan sebab kekayaan itu mudah sekali. Apalagi kalau kita punya pembantu ya, punya satpam, ataupun kita tinggal di kompleks yang ada penjaganya, begitu. Akan mudah bagi orang yang berharta ini merendahkan orang lain yang lebih miskin daripada dia. Banyak terjadi itu ya. Ketika orang ini terlambat keluar pergi ke kantor, yang salah dia ini terlambat. Kemudian dia ingin keluar daripada kompleksnya itu, gerbangnya kan dikunci, ada portalnya. Satpamnya ini kebetulan lagi ada kerjaan yang lain, dia udah terlambat ini orang. Kemudian dia marah-marah kepada si satpam ini, dikata-katain orang ini, dihardik orang ini, dihina orang ini, dengan alasan dia sudah menggaji orang ini, maka dia boleh menghina dia semau-maunya. Ini terjadi. Ini cerita betul ini. Waktu di Malaysia itu seperti itu keadaannya. Pernah terjadi orang marah-marah dengan penjaga, dengan satpam, hanya sebab orang ini lambat buka pintunya. Padahal yang salah dia, yang terlambat dia. Kemudian dihardik orang ini. Orang yang punya kekayaan punya kecenderungan untuk berlaku sombong kepada orang lain dengan harta yang dia miliki. Kalau orang fakir, apa yang mau disombongin? Ya, kalau orang sombong kemudian fakir juga, ini orang fakir nggak tahu diri namanya kan? Ya, udah fakir sombong begitu. Nah, ini nggak tahu diri. Baik, jamaah sekalian, kita sudah masuk waktu Isya. Kita berhenti sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan sambung lagi 8 obat hati dan juga 8 perkara yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'adina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.